Ya, pemirsa dan juga Abdi, kita juga turut sangat berbahagia dan juga bangga ya, ketika kita melihat bahwa kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri hasil denda administratif, penyerahan hasil denda administratif maksud kami, dan juga untuk pemulihan aset negara. Luar biasa ya. Betul sekali, ada total 10,2 triliun yang berhasil diamankan dan untuk kembali memulihkan aset kenegaraan. Dan untuk membahas seperti apa ataupun ada sinyal apa. Betul, tujuannya apa sih kira-kira ya? Betul. Apa yang ingin diperlihatkan? Ya, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Kang Ujang, Direktur Literasi Politik Indonesia yang sudah terhubung bersama kami di studio saat ini. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam Bang Abdi, Mbak Festi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Ujang, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Dan kita juga akan membahas seputar agenda kemarin dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menyaksikan secara langsung penyerahan denda ataupun hasil denda administratif sebanyak 10,27 triliun rupiah. Apa sih yang ingin diperlihatkan di sini, Kang Ujang? Silahkan. Pertama tentu Pak Presiden ingin membuktikan bahwa janji-janji beliau ya ingin katakanlah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, lalu juga penegakan keadilan itu dilaksanakan di pemerintahan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Pak Presiden dulu ya ketika berkampanye gitu selalu menekankan banyak kebocoran, banyak korupsi, banyak katakanlah pelanggaran-pelanggaran pidana ya termasuk ya suap menyuap itu. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sesuatu yang positif, itu pembuktian dari janji kampanye dan dalam konteks itu penegakan hukum bahwa siapapun katakanlah yang di masa lalu punya masalah, punya problem terkait dengan katakanlah tindak pidana korupsi, ya uangnya dikembalikan ke negara dong. Kenapa? Karena kita masih banyak yang miskin, kita masih banyak yang bodoh, masih banyak sekolah yang perlu direnovasi, masih banyak anak-anak Indonesia yang perlu diberikan beasiswa. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, pengembalian katakanlah uang-uang ya sanksi administratif itu ya harus dikembalikan kepada negara. Jangan dibiarkan, jangan katakanlah uang negara ya mohon maaf ya dikorupsi begitu saja tanpa pengembalian. Dan itu sesuatu yang positif dalam konteks kita bernegara. Di masa lalu kita tahu di pemerintahan sebelum-sebelumnya belum pernah ada hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu ya saya secara pribadi ya termasuk dari teman-teman literasi politik Indonesia yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, bahwa ini adalah pembuktian janji kampanye, pembuktian juga bahwa penegakan keadilan, ya janji juga bahwa ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Presiden. Yang kedua ada keberanian, ada political will dari Pak Presiden tadi untuk katakanlah mencari ya pihak-pihak yang ya korup ya di masa lalu, ya uangnya dikembalikan ke negara dong. Masyarakat tadi membutuhkan itu. Kita katakanlah sedang terdampak oleh katakanlah geopolitik global ya. Banyak persoalan global yang terdampak ke kita, dan ini kan harus diselesaikan. Dan salah satu penyelesaian itu kan ya mohon maaf ya membutuhkan katakanlah pendanaan yang besar yang banyak. Jadi saya melihatnya itu adalah pembuktian yang positif dari Bapak Presiden untuk membuktikan bahwa Pak Presiden menepati janji. Pak Presiden ingin membuktikan bahwa beliau bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Negara yang dibuktikan begitu ini dari sektor kehutanan. Apakah Anda melihat bahwa ini menjadi sinyal bahwa masih akan ada lagi sektor lain yang akan kemudian dari negara ataupun dari pemerintah dalam hal ini untuk kembali memulihkan aset negara tersebut? Iya, kan ada banyak sektor ya, termasuk sektor-sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan. Itu kan sektor-sektor yang dimana menghasilkan katakanlah banyak pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh negara. Tapi kan kita di masa lalu tahulah banyak yang tidak bayar pajak gitu ya. Banyak yang mengemplang pajak, banyak yang kong kaling kong gitu. Banyak yang tadi uang-uangnya itu katakanlah dikuasai oleh tanda kutip ya
pihak-pihak tertentu atau pengusaha-pengusaha tertentu yang itu berkong-kalingkong dengan penyelenggara negara. Nah, ini menandakan bahwa ke depan terus harus ditindak katakanlah perbuatan-perbuatan yang di masa lalu yang tadi ya pihak tertentu itu diduga melakukan korupsi, dan pasti saya melihat Pak Presiden akan menindak di banyak sektor, termasuk kemarin ketika berpidato akan ada lagi gitu ya pengumuman hal yang serupa, hal yang seperti itu, dan ini tentu harus ditangkap kita oleh anak Indonesia, oleh kita sebagai anak bangsa, bahwa ini adalah bagian dari tadi, bahwa Pak Presiden ingin membangun Indonesia, butuh uang, dan bagi siapapun yang di masa lalu tidak membayar pajak, mengumpatkan pajaknya, katakanlah kong kali kong dengan penyelenggara negara ataupun korupsi, ya uangnya harus dikembalikan ke negara begitu. Oke, baik Kang Ujang. Itu artinya dari pemerintah memang sudah akan menargetkan terkait dengan pemulihan aset dan juga pemulihan keuangan negara di sektor lain ya, selain di sektor kehutanan seperti itu. Dan kalau kita melihat kemarin Kang Ujang terkait dengan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menekankan bahwa seringkali menekankan terkait dengan bagaimana pentingnya tata kelola sumber daya alam. Sejauh mana sih agenda kemarin itu bisa mencerminkan komitmen tersebut? Silakan Kang Ujang. Ya tentu ketika Presiden punya keinginan yang kuat ya untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, maka itu harus disambut oleh seluruh katakanlah ya para menterinya atau siapapun yang diberi tugas ataupun siapapun yang diamanahi oleh Bapak Presiden, termasuk ada Satgas PKH tersebut ya. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang harus bekerja keras dong. Harus katakanlah mengikuti apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, karena kita tahu dan kita persis bahwa kita ini mohon maaf katanya kita negara kaya gitu ya. Katanya kita negara yang sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi mohon maaf, masyarakat kita kan diakui sendiri oleh Bapak Presiden masih banyak yang belum mendapatkan makan yang layak. Masih banyak yang masih miskin, masih banyak yang bodoh. Itu kan Pak Presiden selalu menyampaikan dalam banyak pidatonya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu komitmen itu harus terus katakanlah dilakukan, dilaksanakan, ya ditindaklanjuti oleh anak buahnya di bawah, termasuk oleh satgas-satgas ataupun oleh penegak hukum. Sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, itu betul-betul tadi dirasakan dampaknya. Jadi kalau uang dikembalikan misalkan 10,2 triliun misalkan, atau sebelumnya juga ada macam-macam ya jumlahnya begitu, maka ya itu harus dirasakan oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Misalkan uangnya dikembalikan untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak, yang bocor, yang runtuh, itu kan banyak di Indonesia. Atau ya untuk menghilangkan stunting, atau untuk menghilangkan ya kebodohan, ataupun apapun yang itu untuk mendorong katakanlah perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang hari ini ya terus terang saja harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ujang tadi sempat disebutkan bahwa masih ada oknum-oknum juga yang perlu penegakan hukum. Menurut Kang Ujang, apakah Satgas PKH ini sudah cukup untuk melakukan pengawasan di lapangan? Ya, saya rasa Pak Presiden cukup paham ya. Beberapa kali Pak Presiden mengatakan dalam pidatonya, saya sudah lama jadi orang Indonesia gitu. Artinya permasalahan di Indonesia itu Pak Presiden tahu persis, tahu banyak, tahu semua gitu. Nah termasuk Satgas itu ya dibentuk itu sudah cukup efektif ya untuk tadi mengembalikan katakanlah aset-aset negara yang katakanlah dimiliki oleh orang-orang tertentu di masa lalu yang itu aset negara tapi dimiliki oleh ya korporasi, oleh orang-orang tertentu. Saya melihatnya ya cukup efektif, tapi memang harus lebih kencang lagi, harus lebih keras lagi, harus lebih bekerja keras lagi tadi untuk mengembalikan aset demi kejayaan Republik ini, demi kejayaan bangsa, demi kejayaan katakanlah anak-anak bangsa kita. Bagaimanapun tadi kekurangan kita gitu di negeri ini salah satunya adalah soal kebodohan dan kemiskinan. Dan itu kan harus ditopang oleh katakanlah pendanaan yang kuat ya dari berbagai sektor termasuk soal keuangan. Nah tadi Satgas PKH itu ya salah satu fungsinya mengembalikan aset-aset
yang katakanlah di luar ya dikembalikan ke negara, yang dulu aset negara dikuasai oleh ya pihak-pihak tertentu seperti itu. Oke, baik Kang Ujang. Artinya di sini memang komunikasi pemerintah terkait dengan isu adanya penertiban kawasan hutan ini sudah cukup efektif seperti itu ya Kang Ujang ya. Dan tadi juga Kang Ujang beberapa kali selalu menyinggung soal adanya bahwa masyarakat Indonesia ini masih banyak yang miskin dan juga membutuhkan seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jangan show dalam agenda ini, tapi kita harus tunjukkan kepada masyarakat? Iya, saya sepakat dengan pernyataan Pak Presiden ya, bahwa jangan misalkan show, jangan hanya tadi apa nama pembuktian secara empirik saja, bergunung-gunung uang itu gitu. Tetapi bagaimana uang itu bisa berdampak gitu, di sektor real masyarakat, atau berdampak kepada tadi bahwa kalau ada masyarakat yang kesulitan ya harus dibantu, masyarakat yang miskin ya harus kenyang gitu, masyarakat yang lapar ya harus tadi mendapatkan hak-hak dasar. Kita ini yang penting dari rakyat Indonesia kan hak-hak dasar kan apa? Misalkan pendidikan, kesehatan, ya soal ekonomi juga gitu. Itu harus mendapatkan hak-hak yang layak. Nah, dalam konteks itu, maka Pak Presiden tahu persis bahwa ya Pak, tadi ya pengumuman itu bukan dilakukan dalam konteks hanya bukan show, tapi ini adalah katakanlah pembelajaran bahwa uang itu ada, bisa dikembalikan, dan itu nyata, dan tadi akan digunakan untuk kepentingan masyarakat ke depan seperti itu. Baik, Kang Ujang, kalau kita lihat di sini kan Kejaksaan Agung yang menyerahkan uang aset negara ini ke Presiden. Menurut Anda persepsi publik sejauh ini apakah Kejaksaan Agung masih tetap sebagai institusi yang independen atau justru sudah mulai mengarah ke kekuasaan? Ya kalau Kejaksaan Agung itu kan memang ini ya penegak hukum yang sesungguhnya milik Presiden, punyanya Bapak Presiden, punya negara. Jadi memang tugasnya ya untuk kepentingan negara di bawah kendali Pak Presiden. Dan saya lihat sudah lebih bagus, sudah jauh lebih bagus daripada penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain sekarang kalah pamornya oleh kejaksaan. Jadi dalam konteks tadi independensi, kejaksaan tidak bisa independen, dia harus tunduk patuh pada perintah presiden karena dia tadi institusi negara. Jadi penegak hukum yang permanen, beda dengan KPK. KPK itu lembaga ad hoc dan mereka memang harus independen walaupun rumpun eksekutif. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh kejaksaan ya tadi mengikuti apa arahan dari Pak Presiden, termasuk katakanlah masuk ya di Satgas PKH itu ya bagian daripada untuk mengembalikan aset-aset negara ya tadi untuk dikembalikan ke rakyat seperti itu. Oke, Kang Ujang, kalau kita melihat dengan adanya pemulihan aset negara, ini juga kan sangat membanggakan kita semua ya. Kita juga turut bangga dan juga apresiasi sekali terkait dengan pemerintah yang juga begitu sigap untuk memberantas aksi korupsi. Salah satu hal yang juga diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Artinya di sini bahwa pemerintah ini sudah serius dalam memberantas korupsi. Selain dari sektor kehutanan, sektor mana sih kira-kira yang akan menjadikan sebuah target dalam pemulihan aset ini? Ya, tadi pernah saya sepil di sebelumnya, Mbak Pesti ya. Ada yang paling penting itu apa? Sektor pertambangan sih. Yang paling rawan itu kan pertambangan. Kita tahu kita ini tidur di atas emas, tidur di atas bauksit, tidur di atas batu bara gitu ya. Tidur di atas gas alam. Ya kita ini tidur di atas kekayaan alam Indonesia yang tadi saya katakan di awal yang begitu luar biasa. Tetapi kok dimiliki oleh segelintir orang. Tetapi kok asetnya tersebar di berbagai macam korporasi gitu ya. Yang itu tidak dikuasai oleh negara. Jadi sudah pas kalau katakanlah aset-aset negara itu dikembalikan ke negara. Nah tadi sektor pertambangan ini yang paling harus kita awasi ya. Tadi Satgas itu harus betul-betul kerja keras gitu ya untuk memastikan bahwa uang negara yang ada di sektor pertambangan yang dikuasai oleh korporasi-korporasi tertentu itu, oleh katakanlah pihak-pihak tertentu itu ya harus dikembalikan ke negara gitu. Tidak lain dan tidak bukan suka tidak suka harus seperti itu. Kalau kita ingin menjadi negara yang berdaulat,
Kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, kalau kita ingin menjadi negara yang sejahtera, jangan biarkan aset negara itu, mohon maaf, dikuasai oleh orang-orang tertentu atau dikuasai oleh katakanlah korporasi tertentu. Kang Ujang, tentu kita sangat mengapresiasi langkah dari pemerintah dalam hal ini dari Presiden Prabowo dan juga dari Kejaksaan Agung dalam mengembalikan, memulihkan aset negara kita. Dan kalau menurut Kang Ujang, apakah langkah ini akan menjadi warisan politik dari Presiden Prabowo ke depannya? Ya, warisan politik yang positif ya, warisan politik yang bagus. Tadi bahwa ini adalah kebijakan baru ya, kebijakan yang menurut hemat saya penting juga untuk bagian daripada pembuktian bahwa negara hadir, negara itu ada, penegak hukum itu bekerja, Pak Presiden itu bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, maka ini menjadi sebuah apa ya, kalau bagi saya disebutnya sebagai warisan ataupun legacy ya, ataupun legacy yang baik ya, yang bisa dilihat oleh publik, yang bisa dinilai oleh publik, yang katakanlah bisa ya diamati oleh publik, sehingga uang itu tadi yang tadinya orang tidak menduga ada di luar gitu, tahu-tahu bisa dikuasai oleh negara, bisa diambil untuk negara dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.